Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita terakhir sudah sampai sunnah-sunnah puasa. Ya, sunnah-sunnah puasa yang terakhir kita bahas yaitu al-muhafadzatu ala sholati tarawih. Ya, itu menjaga untuk selalu senantiasa melaksanakan sholat tarawih. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qoma, yaitu melaksanakan sholat tarawih, para ulama menafsirkan qoma Ramadan di sini yaitu adalah sholat tarawih. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih dengan penuh keimanan wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ya, Masya Allah, ya, keutamaan dari sholat tarawih. Kemudian yang disunahkan selanjutnya bagi orang yang berpuasa, ta'aqudu al-muhafadzati ala sholatil witri. Ya, dia harus betul-betul menjaga sholat witir. Ya, jadi sholat tarawih sama sholat witir itu beda, meskipun keduanya sama-sama digolongkan sholat malam. Nah, jadi sholat malam, qiyamul lail, itu istilah yang istilah yang lebih umum. Ya, qiyamul lail mencakup di sana ada tahajud. Ya, termasuk qiyamul lail sholat witir, termasuk qiyamul lail sholat tarawih pada bulan Ramadan, termasuk qiyamul lail membaca Al-Quran di malam hari, berzikir di malam hari, itu termasuk qiyamul lail. Kemudian termasuk qiyamul lail dia sholat isya berjamaah di masjid, sekaligus dia niat sholat subuh berjamaah, itu juga termasuk di antara qiyamul lail. Ya, jadi qiyamul lail ini dia istilah yang sangat umum. Ya, di bawah dari qiyamul lail itu ada banyak, di antaranya tarawih. Ya, meskipun tarawih dan witir ini kategorinya kategori qiyamul lail, itu sholat malam, tapi kedua sholat ini adalah yang berbeda. Nah, ketika ditanya berapa jumlah maksimal kita melaksanakan sholat tarawih, ya, di sini para ulama mengatakan bahwasanya sholat tarawih itu tidak ada jumlah maksimalnya. Mau 100 rakaat itu tidak masalah. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang membatasi sholat tarawih. Nah, sebagian ada yang mengatakan, loh Ustaz, bagaimana dengan dalil yang mengatakan bahwasanya Rasulullah pada bulan Ramadan itu sholat tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, ini yang banyak disalahpahami oleh sebagian orang. Para ulama mengatakan yang dimaksud sholat tersebut adalah sholat witir. Yang dimaksud sholat tersebut adalah sholat witir. Jadi sholat witir itu maksimalnya 11 rakaat. Itu sholat witir. Tapi kalau sholat tahajud, kemudian sholat tarawih, ya itu bebas. Ya, dia mau lebih dari 50 rakaat pun itu tidak menjadi masalah. Makanya dalam masalah ini para ulama pun berselisih terkait dengan jumlah rakaat sholat tarawih. Dalam madhab Syafi'i, sholat tarawih itu disunnahkan 20 rakaat. Ya, ada yang mengatakan 20 rakaat dalam mazhab boleh melaksanakan 20 rakaat, boleh juga melaksanakan 11 rakaat. Ini diperbolehkan dan dua-duanya sama-sama ada dalilnya. Yang mengerjakan 11 rakaat itu berdasarkan perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi konsekuensinya apa? Harus memperpanjang bacaan setiap rakaatnya. Jadi kalau mau yang memperpanjang bacaan, maka silakan dia mengerjakan 11 rakaat. Kemudian bagi yang mau memperpendek bacaan tapi memperbanyak gerakan, nah itu dia memperbanyak rakaatnya dengan mengerjakan 20 rakaat sholat tarawih. Ini dalam mazhab Syafi'i.
Apakah ini hanya dalam mazhab Syafi'i saja? Ternyata tidak. Ya, ketika kita mengecek kitab-kitab dari kalangan ulama Hanabilah, ya, ulama Hambali yang bermadzhab Hambali, dalam madzhab Hambali pun itu disunahkan 20 rakaat. Ya, dalam madzhab Hambali sholat tarawih itu disunnahkan 20 rakaat, bisa dicek sendiri dalam kitab Bidayatul Abid. Ya, ini karya ulama Hanabilah. Bahkan di Mekah sekalipun itu melaksanakan sholat tarawihnya sebanyak 20 rakaat. Lalu bagaimana dengan mazhab lain? Mazhab Maliki. Mazhab Maliki melakukan sholat tarawihnya itu 30 rakaat. Kenapa? Kenapa kok 30 rakaat? Karena Imam Malik tinggal di Madinah. Ya, Imam Malik tinggal di Madinah. Yang mana Imam Malik itu merasa orang-orang yang tinggal di Mekah itu lebih banyak pahalanya daripada kita. Karena ketika mereka setelah melaksanakan sholat tarawih, mereka bisa tawaf. Yang mana tawaf juga termasuk pengganti dari sholat. Akhirnya Imam Malik mengatakan, ya sudah, kita sholat tarawihnya 30 rakaat. Ya, itu dia jumlah rakaat dari versi tiga mazhab. Tapi yang anehnya di Indonesia, masalah 11 sama 20 saja itu dipermasalahkan. Itu yang saya bingung. Ya, itu yang saya bingung di Indonesia itu, ini kenapa ini? Masalah 11 sama 22 atau 11 sama 23 itu dipermasalahkan. Padahal para ulama terdahulu, mereka itu tasamuh. Ya, mereka saling toleransi dalam masalah ini. Karena dua-duanya sama-sama didapati adanya dalil. Yang 11 rakaat dia keutamaannya memperpanjang bacaan, silakan. Mau melaksanakan 11 rakaat tapi satu rakaatnya 1 juz, itu enggak menjadi masalah. Atau satu rakaatnya minimal setengah juz, itu tidak menjadi masalah. Jangan sampai 11 rakaat tapi bacaan setiap rakaatnya qul huwallahu ahad. Ya. Jadi tidak dapat sunnah memperpanjang bacaannya tidak dapat, sunnah memperbanyak gerakannya juga tidak dapat. Tapi ala kulli hal, bagi mereka yang mau melaksanakan 11 rakaat dengan bacaan yang pendek, itu juga tidak menjadi masalah. Itu tidak menjadi masalah karena perkara dalam masalah ini para ulama mengatakan wa amruhum wasi. Dalam masalah ini perkaranya perkara yang luas. Yaitu kita tidak perlu mempersempit permasalahan tersebut. Ya, Allahu a'lam bishawab. Itu terkait dengan sholat witir. Jadi yang dimaksud dengan hadis yang tadi itu, hadis yang disebutkan bahwasanya Rasul itu sholat di bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat, itu maksudnya adalah sholat witir. Jadi dalam ilmu balaghah itu disebut sebagai uslubul hakim. Ya, kita bertanya tentang sesuatu kemudian dijawab dengan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan sesuatu yang dijawab. Itu namanya uslubul hakim. Makanya penting kita belajar juga ilmu balaghah sebelum kita mengkaji hadis. Karena banyak orang yang langsung ujuk-ujuk mengkaji hadis sedangkan ilmu alatnya masih kurang. Belum pernah mengkaji ilmu balaghah, ilmu usul fikihnya masih lemah, bahasa Arabnya masih belepotan, tiba-tiba langsung mengkaji hadis. Ya dikira hadis itu bisa dipahami secara zahir. Tidak semudah itu. Karena Rasulullah sendiri itu banyak menggunakan kata-kata kinayah dalam melafadzkan hadis. Makanya kita penting untuk memperdalam terlebih dahulu ilmu-ilmu alat tersebut. Nah, sedangkan bagaimana kalau bagi orang awam yang tidak bisa untuk memahami hadis secara langsung, maka tanya kepada yang ahli. Yaitu dia, makanya fungsinya tinggal di wilayah yang banyak para ulama. Ya, ini ulama inilah tempat kita bertanya. Ya. Lalu beliau mengatakan, ta'akkudu muhafadzati ala sholatil witri wa yaktasu witru Ramadan bisalasi khususiyat. Nah, jadi witir pada bulan Ramadan itu ada 3 kekhususan. Ya, ada 3 kekhususan. Yang pertama, annahu tusannu fihil jama'atu. Ya, salat witir khusus pada bulan Ramadan itu disunahkan untuk berjamaah. Ini yang pertama. Ini kekhususan yang pertama pada salat witir pada bulan Ramadan. Sedangkan di luar Ramadan, witir itu tidak disunahkan berjamaah. Sunnahnya dilaksanakan sendiri. Tapi pada bulan Ramadan khusus witir itu disunahkan berjamaah. Kemudian yang kedua, kekhususan witir yang kedua pada bulan Ramadan, wa yusannu fihil jahru. Ya, disunahkan untuk
menjaharkan bacaan. Itu kekhususan witir yang kedua pada bulan Ramadan. Kemudian kekhususan witir yang ketiga, wa yusannu fihil kunutu fi nisfil akhir min Ramadan alal mu'tamadi. Disunnahkan kunut pada setengah bulan terakhir di bulan Ramadan menurut pendapat yang muktamad. Nah, jadi kunut witir pada bulan Ramadan ini ada khilaf di kalangan ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan kunutnya itu dari awal bulan. Ya, termasuk dari kalangan Hanabilah, bermadzhab Hambali itu sunnahnya kunut itu dari awal bulan. Kenapa? Karena memang dalam madzhab Hambali kunut witir itu disunnahkan. Ya, kunut witir itu disunnahkan dalam madzhab Hambali. Ya, sedangkan dalam madzhab Syafi'i disunnahkannya itu setengah akhir bulan Ramadan. Makanya beliau mengatakan wa yusannu fihi, ai disunnahkan fihi, yaitu pada salat witir al-kunutu, yaitu kunut. Kapan? Finis fil akhir, pada pertengahan akhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Alal mu'tamadi, perkataan alal mu'tamadi menunjukkan di sana adanya khilaf. Ya, menunjukkan di sana ada khilaf di antara ulama. Ya, bisa saja ada yang mengatakan tidak disunahkan, bisa saja ada yang mengatakan disunahkan tapi dari awal bulan Ramadan. Tapi yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, yang dijadikan sebagai pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i, yaitu pertengahan akhir bulan Ramadan. Ya, ini disunahkan ya. Nanti kalau mau mengamalkan sunnah itu silakan dari pertengahan akhir bulan Ramadan itu witirnya kunut. Ya, witirnya kunut pada rakaat terakhir. Nah, kemudian untuk masalah kunut teknisinya pun itu berbeda-beda di kalangan ulama. Ada yang mengatakan 3 rakaat dengan 1 salam. Ada juga yang mengatakan 3 rakaat 2 salam, yaitu dengan rakaat kedua salam, kemudian rakaat ketiga dia bangun lagi 1 rakaat kemudian salam. Pertanyaannya mana yang lebih afdol? 3 rakaat 1 salam atau 3 rakaat 2 salam? Mana yang paling afdol? Ya, jadi kan ketika kita melaksanakan sholat taraweh, ya misalnya dengan mengambil pendapat yang 11 rakaat, berarti 8 rakaatnya itu taraweh, kemudian 3 rakaatnya witir. Ya, 3 rakaatnya niatnya witir. Nah, ketika melaksanakan 3 rakaat terakhir witir, ini bagaimana kita teknisi dalam melaksanakan sholat witir tersebut? Apakah dengan 2 kali salam atau hanya 1 kali salam? Nah, kan ada yang langsung 3 kali. 3 kali kemudian salamnya di rakaat ketiga. Kemudian ada juga yang di rakaat kedua salam, kemudian bangun lagi 1 rakaat kemudian salam. Nah, ketika kita tanya mana yang lebih afdol antara 2 metode ini? Ya, ala kulli hal kalau berbicara boleh atau tidak boleh, sah atau tidak sah, dua-duanya boleh dan sah. Tapi sekarang kita berbicara tentang afdoliyah, mana yang lebih afdol. Ya, ketika ditanya mana yang lebih afdol, afdolnya dengan 2 kali salam. 3 rakaat 2 kali salam. Kenapa? Karena memperbanyak gerakan. Memperbanyak doa itu lebih afdol. Ya, bayangkan ketika kita misalnya di rakaat kedua salam, ketika tahiyat kita kan memperbanyak bacaan sholawat, membaca doa di situ. Ya, berlindung dari dajjal, berlindung dari fitnah akhir zaman, fitnah kubur. Kemudian kita salam, kemudian kita bangun lagi di rakaat ketiga, salam lagi, nggak ada tasyahud lagi, nggak di situ, ada tasyahud lagi. Jadi memperbanyak doa dengan melaksanakan 2 kali salam, ya, 3 rakaat 2 kali salam, itu dia termasuk yang disunnahkan. Ya, dia termasuk afdol juga, dia lebih afdol karena lebih banyak zikir yang dibaca dan lebih banyak gerakan yang dikerjakannya. Ya, kemudian selanjutnya, ya setelah tadi beliau mengatakan disunnahkannya sholat
witir secara berjamaah, kemudian menjaharkan, kemudian disunahkan kunut pada sholat witir pada setengah akhir bulan Ramadan. Yang disunahkan selanjutnya adalah al-iksaru min tilawatil Quran bitadabburi. Ya, itu memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Ini disunahkan bagi orang yang berpuasa. Nah, di sini disebutkan, akan tetapi beliau mengatakan bitadabburi, membaca Al-Qur'annya itu dengan tadabbur, bukan dengan asal-asalan. Nah, kita bisa menyaksikan di beberapa pondok pesantren atau di beberapa tempat yang baca Qur'annya itu langsung cepat. Bahkan itu mungkin ada yang hurufnya itu terlewat. Nah, itu saya sempat tahun lalu itu saya tegur santri yang bacaannya seperti itu. Baca cepat, alhamdulillah. Nah, itu baca Quran atau baca apa kayak gitu. Nah, itu Al-Quran haknya bukan untuk seperti itu. Tapi kita membaca Al-Quran betul-betul dihayati, betul-betul ditadaburi. Afdolnya lagi kita pelajari tafsirnya. Karena apa? Kita tidak bisa mentadaburi Al-Quran kecuali kita memahami tafsirnya. Nah, makanya tadabur ini tingkatannya itu lebih tinggi daripada tafsir. Itu tingkatan tadabur. Nah, beliau mengatakan al-iksaru min tilawatil Qur'ani bitadabburi. Memperbanyak membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Nah, berarti di sini ya, bagaimana cara biar kita bisa mentadabburi Al-Qur'an? Tentu kita harus berusaha untuk memahami bahasa Al-Qur'annya. Ya, jadi memahami bahasa Al-Qur'an ini adalah sebenarnya bukan tuntutan, bukan kewajiban bagi seorang muslim. Tapi bagi mereka yang ingin menunaikan hak tadabbur Al-Qur'an, dia dituntut untuk bisa bahasa Arab dulu. Ya. Jadi ya minimal kalau belum paham apa yang disampaikan dalam Al-Qur'an, itu bisa melihat terjemahannya dulu. Ya, bisa sambil membaca terjemahan. Jadi membaca Al-Qur'an kemudian baca terjemahannya, apa maksud dari ayat ini, itu juga termasuk membantu untuk orang-orang awam supaya bisa mentadaburi Al-Qur'an. Ya, di sini disebutkan waqad warada fil asar Ramadhanu syahrul Qur'an. Karena yang namanya Ramadan itu adalah bulan Al-Qur'an. Maka dari itu disunahkan pada bulan Ramadan memperbanyak tilawatul Qur'an, memperbanyak membaca Al-Qur'an. Afdolnya lagi bisa mentadaburi Al-Qur'an. Kemudian yang disunahkan selanjutnya al-iksaru minas sunan, memperbanyak melaksanakan sunnah-sunnah. Ya, pada bulan Ramadan itu disunahkan untuk melaksanakan sunnah seperti sholat rawatib contohnya. Ya, seperti sholat rawatib, ya, sholat qobliyah, sholat ba'diyah. Ya, ini ditekankan, disunahkan. Ya, disunahkan untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah. Kemudian sholat duha, kemudian sholat tasbih, ya, kemudian sholat taubat. Nah, ini dia disunahkan. Pokoknya amalan-amalan yang sunnah apapun itu, baik yang berbentuk sholat atau yang berbentuk lisan seperti zikir, atau yang berbentuk harta seperti sedekah. Pokoknya itu disunahkan untuk diperbanyak pada bulan Ramadan. Nah, jadi pada bulan Ramadan ini disunahkan untuk memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Ya, tapi ketika kita memperbanyak amalan-amalan yang sunnah, jangan sampai melalaikan amalan-amalan yang wajib. Nah, ini kadang ada orang yang terlalu fokus pada amalan sunnah, tapi amalan wajibnya itu lupa. Contoh, dia semalaman sholat tahajud. Ya, di bulan Ramadan semalaman kan sudah sholat raweh, kemudian tidur sebentar, bangun di malam hari, kemudian sholat tahajud sampai sebelum subuh atau sampai jam 4, kemudian sahur, habis itu tidur dia, bablas sampai jam 6. Nah, ini bagaimana sholat subuhnya jam 6, tapi semalaman dia semangat melaksanakan sholat sunnah. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai kita semangat memperbanyak amalan sunnah, tapi amalan yang wajibnya malah tertinggal, malah terlalaikan. Ini jangan sampai. Ya, kita takar aja sesuai dengan takarnya. Ya, kita memperbanyak amalan sunnah dengan syarat tidak sampai melalaikan amalan-amalan yang wajib. Tentu yang wajib ini lebih kita utamakan daripada amalan yang sunnah.
Itu lebih kita tekankan. Jangan sampai kita mengedepankan yang sunnah kemudian meninggalkan yang wajib. Allahul musta'an. Ya, jangan sampai kita seperti itu, karena hal seperti itu termasuk musibah. Ya, kemudian selanjutnya yang disunahkan di bulan Ramadan al-iksaru minal a'mali sholihah. Memperbanyak amal-amal soleh. Ya, ini hampir sama ya. Seperti sedekah, kemudian silaturahim, kemudian hadir di majelis-majelis ilmu. Nah, ini makanya yang sebagian masyarakat itu salah paham, ya, salah memahami asar syahrul Ramadan itu adalah syahrul Quran. Ya, mereka menganggap di bulan Ramadan ini adalah bulan Quran. Betul, bulan Ramadan ini bulan Quran, khusus untuk kita membaca Al-Quran. Tapi bukan berarti di bulan Ramadan itu tidak boleh membuka majelis-majelis ilmu. Ya, majelis ilmu itu tetap ada, tetap harus ada. Karena apa? Karena orang yang namanya sedang puasa Ramadan itu butuh ilmu untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Nah, bagaimana kalau seandainya majelis ilmu semuanya tutup di bulan Ramadan, kemudian ada permasalahan yang butuh ditanyakan kepada para ulama? Apakah dia mengamalkan amalan tanpa ilmu? Ya, beribadah tanpa ilmu, dia tentu ini akan tertolak. Ya, tentu akan tertolak. Mereka yang beribadah tanpa ilmu, maka amalannya tidak akan diterima. Harus belajar dulu. Khususnya ilmu yang terdapat di bulan Ramadan itu adalah ilmu hal. Ya, jadi ilmu hal. Jadi ilmu itu para ulama membagi menjadi dua macam. Ada ilmu hal dan ada ilmu ahain. Ilmu hal, ilmu yang dibutuhkan pada saat ini. Ya, sedangkan ilmu ahain itu ilmu yang dibutuhkan nanti. Atau para ulama memperumpamakan ilmu hal itu seperti makan sehari 3 kali. Ya, kita harus, ya wajib. Tapi kalau ilmu ahain itu diperumpamakan seperti obat. Kapan kita mengkonsumsi obat? Kalau kita sakit. Nah, ilmu yang berkaitan dengan Ramadan, di bulan Ramadan itu statusnya ilmu hal. Ya, jadi kita harus cari tahu. Makanya beliau mengatakan di antara amal soleh itu adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, dalam mazhab Hambali, ya dalam kitab-kitab Hambali ada marotibul a'mal. Ada runtutan-runtutan amal. Mana yang lebih afdol nih? Ya, amalan-amalan tatawwu. Nomor 1 di situ ada jihad. Kemudian nomor 2 ada tolabul ilmi. Kemudian nomor 3 itu ada sholat tatawwu. Ya, sholat tatawwu diantaranya ada sholat kusuf, yaitu sholat gerhana. Kemudian ada sholat istisqa. Kemudian ada sholat duha. Kemudian ada sholat witir. Kemudian ada sholat rawatib. Nah, itu di bawah situ. Nah, kita bisa melihat bahwasannya tolabul ilmi, mencari ilmu itu kedudukannya lebih afdol daripada sholat tatawwu. Ya, lebih afdol daripada sholat sunnah. Itu pun sama, serasi dengan perkataan Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i mengatakan menuntut ilmu itu lebih afdol daripada melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah. Ya, karena kita bisa melihat tadi runtutannya. Nah, maka dari itu jangan sampai selama kita bulan Ramadan gitu kita tidak mendapatkan faedah-faedah ilmu. Ya, para ulama dalam sebuah syair dikatakan, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan wasbah fi buhuril fawaidi. Ya. Wa kun kulla yaumin, jadilah kalian setiap hari. Siapa? Menjadi siapa? Mustafidan. Wa kun mustafidan kulla yaumin, jadilah kalian setiap hari orang yang mencari faedah. Ya. Jadilah orang yang mencari faedah setiap harinya. Ziyadatan, menambah apa? Minal ilmi, menambah ilmu. Wasbah fi buhuril fawaidi, berenanglah kalian, menyelamlah kalian di lautan-lautan ilmu. Ini perumpamaannya para ulama terdahulu. Jadi para ulama terdahulu itu tidak pandang bulu, mau ini hari apa, ayo kita terus belajar. Ya, termasuk waktu saya di Sudan itu di bulan Ramadan banyak rumah daurah itu pada libur. Ya, rumah daurah pada libur. Nah, sedangkan rumah daurah saya yang diampuh oleh Syekh
Fahad Al-Bahri hafizahullah taala. Beliau tetap mengajak kita dares, tetap mengajak kita belajar. Sore dari ba'da asar sampai iftar. Kemudian habis sholat tarawih lanjut lagi sampai jam 11 malam. Itu tetap kita laksanakan selama bulan Ramadan. Ya, setelah itu sisanya baru kita sibukkan diri kita dengan Al-Qur'an. Bisa ba'da subuh sampai zuhur itu kita sibukkan dengan Al-Qur'an. Jadi bukan berarti dengan adanya majelis ilmu itu malah meninggalkan Al-Qur'an. Tidak seperti itu. Ya, maka diantara yang disunahkan di bulan Ramadan al-iktsaru minal a'mali sholihah, seperti sedekah, kemudian silaturahim, kemudian menghadiri majelis-majelis ilmu, kemudian iktikaf, ya, kemudian menjaga hati, ya, termasuk menjaga hati, kemudian berdoa dengan doa-doa yang terdapat dalilnya, yaitu doa-doa ma'surah. Kemudian yang disunahkan selanjutnya al-ijtihadu fil ashril awakhiri wa tahari lailatul qadri. Ya. Jadi yang disunahkan selanjutnya bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir. Ya, bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir dan berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar? Yaitu pada hari-hari ganjil. Ya, ulama berselisih di sini. Ada yang mengatakan pada tanggal 23. Ada yang mengatakan pada tanggal 25. Ada yang mengatakan tanggal 27. Ya, kalau mazhab Syafi'i sendiri perkiraan tanggal 23 sama 27. Ya, ini perkiraan. Nah, tapi yang menjadi permasalahan, apakah witir di negara kita itu sama dengan witir di negara lain? Nah, ini menjadi pertanyaan. Ini juga yang saya baru sadar ketika di Sudan. Ketika Syekh memberikan pertanyaan seperti itu. Sekarang kita di Sudan itu witir. Apakah di negara lain witir juga? Kemudian pertanyaannya dibalik. Sekarang di negara kita, ya di Sudan, itu genap. Apakah di negara lain genap juga? Bisa jadi witirnya di negara lain, di negara kita genap. Maka hikmah dari apa yang disampaikan oleh beliau itu, kata beliau, jangan fokus hanya pada hari-hari genap. Jangan fokus pada hari-hari ganjil. Terus berusaha memperbanyak amal soleh di 10 hari terakhir tanpa memilih pada hari-hari ganjilnya saja. Karena bisa jadi genapnya di negara kita itu ganjil di negara lain. Ternyata Lailatul Qadarnya itu di negara mengikuti ganjilnya negara lain tersebut. Ya, kita tidak tahu di situ. Makanya hikmah kenapa dirahasiakannya Lailatul Qadar itu supaya para hamba itu semangat beribadahnya, khususnya di 10 hari terakhir. Jadi tidak milih-milih. Kadang ada yang dia itu karena berkeyakinannya Lailatul Qadar itu munculnya hanya pada tanggal-tanggal witir, tanggal-tanggal ganjil, dia ibadahnya fokusnya hanya pada hari-hari ganjil saja. Ya, ini tidak, ya, ini jangan sampai seperti itu. Jadi 10 hari terakhir terus ya kita semangat. Justru semakin akhir itu semakin semangat. Ya, jangan sampai semakin mendekati lebaran semakin sepi. Udah fokus di Shopee, fokus di pasar, udah bingung nih mau nyari baju. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang disunahkan selanjutnya tahari al-iftari alal halal. Ya, berusaha untuk iftar, berbuka menggunakan makanan yang halal. Ya. Kemudian yang disunahkan selanjutnya atau si'atu alal iyal, yaitu meluangkan waktu untuk keluarga atau berlemah lembut kepada keluarga. Ini termasuk yang disunahkan juga pada bulan Ramadan. Kemudian yang disunahkan selanjutnya tarkul lagwi wal musyatamah. Ya, meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak penting.
Ya, juga meninggalkan perkataan-perkataan umpatan, perkataan-perkataan yang bentuknya itu hinaan. Nah, ini ditinggalkan. Ya. Fa in syatamahu ahadun fayatadzakkaru biqalbihi annahu shaimun. Ya, jadi ketika ada orang yang menghina, mencela kita, ya sudah kita ingat saja dalam hati kita bahwasanya kita sedang berpuasa. Nggak usah kita balas, ya, nggak usah kita balas celaannya. Jadi tidak perlu kita mencela. Ya. Atau boleh kalau dia sering mengganggu kita, mencela kita, itu kita katakan inni shaimun, inni shaimun. Saya sedang puasa, saya sedang puasa. Ya, kita dituntut untuk sabar. Jangan sampai kita melontarkan kalimat-kalimat yang dapat membatalkan atau menghilangkan pahala puasa kita. Nah, jadi kita jangan sampai berbicara perkataan-perkataan yang lagun, perkataan-perkataan yang tidak ada faedahnya, atau perkataan-perkataan yang bentuknya itu umpatan atau celaan. Ya, ini dia terkait dengan sunnah-sunnah puasa. Ya. Sekarang kita lanjut ke makruhatus shaum. Apa saja yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Ya, tadi ketika sudah selesai kita sebutkan apa saja yang disunnahkan bagi orang yang berpuasa, maka kita perlu mengetahui juga apa saja yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa sebelum kita lanjut apa saja yang membatalkan puasa. Jadi yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa itu ada 8 hal. Ya, ada 8 yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama al-alqu. Apa itu al-alq? Al-alq itu ngunyah sesuatu. Ya, al-alq itu mengunyah sesuatu. Jadi dia puasa kemudian dia ngunyah sesuatu. Itu hukumnya makruh. Tapi dengan syarat benda yang dikunyahnya itu tidak tidak terlepas darinya kemudian masuk ke dalam lambung. Kalau seandainya ya dari benda yang dia kunyah itu ternyata ada zat yang terlepas darinya kemudian masuk ke dalam lambung, maka puasanya batal, bukan makruh lagi. Misalnya permen karet. Permen karet kan ada rasanya di situ. Ya dia ngunyah permen karet. Nah, rasanya itu ternyata masuk ke lambung, maka batal puasanya. Ya, jadi seperti itu. Jadi alaq mengunyah itu hukumnya makruh dengan syarat apa yang dikunyahnya itu tidak terlepas darinya sesuatu yang bisa masuk ke dalam jauf, ke dalam lambung sehingga akhirnya membatalkan puasa. Contohnya misalnya dia ngunyah apa? Ngunyah kain. Ya, dia ngunyah kain. Nah, ini dia hukumnya makruh. Atau dia ngunyah karet. Iya. Nah, jadi benda yang dikunyahnya selama tidak ada yang terlepas darinya sesuatu, ya itu dia tidak membatalkan tapi hukumnya makruh. Ya, beliau mengatakan aimat guhu biduni ayyan fasila minhu syai'un ilal jauf, tanpa ada sesuatu yang terlepas kemudian masuk ke dalam jauf yaitu lambung. Wa illa sara muftiron. Tapi kalau seandainya yang dikunyah itu ada yang terlepas dari meskipun hanya sedikit, meskipun cairan-cairan yang mengandung rasa benda yang dikunyah kemudian dia telan, nah ini dia puasanya batal. Kemudian yang dimakruhkan kedua zauqut ta'ami biduni hajatin, mencicipi makanan tanpa adanya kebutuhan. Ini hukumnya makruh. Yang mencicipi makanan tanpa adanya kebutuhan hukumnya makruh. Mafhumnya gimana? Berarti kalau mencicipi makanan dengan adanya kebutuhan boleh tidak? Boleh. Ya, tidak dimakruhkan. Ya, ini dimakruhkan kapan? Kalau dia nyicipin makanan tanpa adanya kebutuhan. Misalnya ibunya sedang masak atau istrinya sedang masak. Dia lewat iseng nyobain. Nah, itu hukumnya makruh. Tapi kalau sampai ketelan batal. Ya, kalau sampai ketelan puasanya batal. Kalau hanya sekedar mencicipi tanpa adanya kebutuhan, dia dihukumi makruh. Nanti pahalanya berkurang. Jadi konsekuensinya orang yang melakukan atau mengamalkan amalan-amalan yang makruh ketika puasa itu dapat mengurangi kesempurnaan pahalanya. Ya, jadi dzauqut ta'ami biduni hajati,
ma'a adami wusuli syai' ila jauf. Ya syaratnya tadi. Ya ketika dia mencicipi makanan, nah sisa-sisa dari makanan yang dia cicipi itu harus dia lepeh. Setelah itu dia kumur-kumur. Tapi kalau dia telan, maka puasanya batal. Kemudian yang dimakruhkan ketiga, alih tijam, berbekam. Ya, yang dimakruhkan ketiga bagi orang yang berpuasa adalah bekam. Jadi bekam itu dimakruhkan dalam kondisi berpuasa. Wa huwa ikhrajud dam, itu mengeluarkan darah. Berarti umum. Ya, bentuknya bekam atau yang sejenis dengan bekam kayak pengobatan tradisional yang lain seperti al-fasdu. Ya, fasdu juga termasuk mengeluarkan darah, itu juga hukumnya dimakruhkan. Termasuk juga donor darah. Ya, donor darah tanpa adanya kebutuhan itu juga dimakruhkan karena dia mengeluarkan darah. Ya, jadi berbekam atau yang sejenis dengan bekam itu hukumnya makruh. Ya, fa yukrahu khurujan minal khilaf. Alasannya kenapa kok dimakruhkan? Karena khurujum minal khilaf, karena ada ulama yang mengharamkan. Ya, ada kalangan ulama yang mengharamkan berbekam. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak sampai se ekstrim itu, tidak sampai mengharamkan. Beliau mengambil pertengahan, akhirnya beliau memilih makruh. Kemudian ketika hijamah itu berbekam itu dimakruhkan. Pertanyaannya, apakah orang yang membekam juga makruh? Jawabannya iya. Ya, ternyata yang dimakruhkan itu tidak hanya orang yang berbekam, tapi yang membekam itu juga dia dimakruhkan. Kenapa? Ya karena dia ta'awun alal ismi. Ya, dia dianggap sebagai ta'awun, tolong menolong dalam, misalnya ada yang menganggap tadi haram, itu tolong menolong dalam kemaksiatan. Maka yang dimakruhkan itu tidak hanya orang yang berbekam, tapi dia yang berprofesi membekam dalam kondisi orang yang dibekam itu berpuasa, itu juga dimakruhkan. Ya, kama tukrahu lahul hijabatu yukrahu lahu ayyah juma ghairahu. Ya, sebagaimana orang yang berbekam itu dia dimakruhkan pula orang yang membekam orang lain. Nah, jadi yang dimakruhkan yang ketiga adalah berbekam. Kemudian yang keempat, yang dimakruhkan yang keempat adalah membuang atau melepehkan air setelah iftar. Ya, melepehkan air setelah iftar. Misalnya iftar azan, dia minum, kemudian kumur-kumur, kemudian dilepehin. Itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena dia sama saja membuang keberkahan. Ya, membuang keberkahan. Karena awal iftar itu ada keberkahannya. Ketika dia kumur-kumur, kemudian dia lepehin pada minuman pertama, ya ketika iftar, maka sama saja dia sudah membuang keberkahan. Makanya di situ hukumnya makruh. Ya, majul ma'i ba'dal iftar, ai ikhrajuhum minal fam, mengeluarkan air dari mulutnya, fayadhabu ma bihi min barakati shaum, maka hilang dengan dia melepehkan atau mengeluarkan air tadi dari mulutnya setelah dia iftar, itu sama saja dia sudah menghilangkan keberkahan puasa. Ya, seperti itu. Kemudian yang dimakruhkan kelima, yang dimakruhkan nomor 5, al-ghuslu bil ingimasi walau kana al-ghuslu wajiban. Mandi dengan cara berenang. Ya, mandi dengan cara berenang itu hukumnya makruh. Ya, misalnya ada orang yang sedang puasa kemudian dia masuk kolam renang. Ya, dia berendam. Apakah di sini puasanya batal? Puasanya tidak sampai batal. Hanya saja hukumnya makruh. Beda cerita kalau seandainya ketika dia berenang ternyata airnya masuk ke dalam mulut, kemudian ketelan. Nah, ini dia batal. Ya, batal ini ya puasanya. Meskipun tidak sengaja. Ya, dia puasanya hukumnya batal. Nah, itu yang dimakruhkan nomor 5, yaitu mandi dengan cara berendam, sekalipun mandinya mandi wajib, hukumnya itu makruh. Kemudian yang keenam, as-siwaku ba'da zawal, bersiwak setelah masuknya waktu zuhur.
Ya, bersiwak setelah masuknya waktu zuhur itu hukumnya makruh. Dalam mazhab Syafi'i itu didapati adanya khilaf. Ya, sebenarnya khilafnya di sini itu khilaf yang sangat panjang. Ya, di antara ulama Syafi'iyah, ya antara antara Imam Nawawi dengan Imam Ar-Rafi'i. Yang mana Imam An-Nawawi mengatakan bersiwak ketika masuknya waktu zuhur bagi orang yang berpuasa itu tidak makruh. Kenapa kata Imam Nawawi tidak makruh? Karena kalau alasannya menghilangkan keberkahan, bahwasanya bau mulut itu menurut Imam Nawawi, bau mulut itu bukan berasal dari mulutnya, tapi dari lambung. Itu kata Imam Nawawi. Maka dari itu, menurut Imam Nawawi, bagi orang yang puasa kemudian bersiwak setelah masuknya waktu zuhur itu tidak makruh. Karena bau mulutnya bakal tetap ada. Karena yang mempengaruhi bau mulut itu adalah lambung. Ya, kemudian ulama lain mengatakan makruh karena sama saja itu menghilangkan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana disebutkan di dalam hadis, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada baunya misik. Ya, jadi orang yang bersiwak seakan-akan dia berusaha menghilangkan bau yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya itu dimakruhkan. Ya, sedangkan Imam Ar-Rafi'i mengatakan itu pertengahan beliau. Ya, maka dari itu dalam masalah ini khilaf yang muktabar. Ya, khilafnya itu sangat luar biasa juga. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i pun dalam mazhab sendiri itu didapati ada perselisihan. Adanya perselisihan, maka bersiwak setelah masuknya waktu zuhur itu menurut muktamad mazhab, ya muktamad mazhab Syafi'i itu hukumnya makruh. Nah, jadi afdolnya ya ala kulli hal ya kita perlu meneliti kembali ya ketika bersiwak apakah itu menghilangkan bau mulut atau tidak, itu nanti dikembalikan kepada hasil dari penelitian itu sendiri. Ya karena zaman dulu mungkin penelitiannya tidak secanggih zaman sekarang. Ya mereka sehingga memiliki pandangan bau mulut itu ya bukan berasal dari mulutnya, tapi berasal dari lambung yang lama tidak makan. Ya, seperti itu. Nah, jadi siwak dia dimakruhkan, as-siwaku ba'da zawal, siwak setelah masuknya waktu zuhur itu dimakruhkan, li'annahu yuzhibu raihata al-fam. Ya, karena dia dapat menghilangkan bau mulut. Khulufa fami shaimi ahabbu ilallah. Yang mana bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bau misik. Ya, waqtara al-Imamu An-Nawawi adamul karohah. Ya, sedangkan Imam Nawawi sendiri memilih tidak dimakruhkan. Jadi ala kulli hal dalam mazhab sendiri itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu dia makruh, itu pendapat yang muktamad, pendapat yang dirojihkan di dalam mazhab. Pendapat yang kedua itu pendapatnya Imam Nawawi mengatakan tidak makruh bersiwak setelah masuknya waktu zuhur. Kemudian yang ketujuh, ya ini makruhkan yang ketujuh, kasratu asyiba'i wan naum. Ya, terlalu kenyang dan banyak tidur. Ya, ini dia yang dimakruhkan nomor 7, memperbanyak makan dan banyak tidur. Ini dimakruhkan. Ya. Wal khaudu fi ma la ya'ni. Dan dia terlalu banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, jadi termasuk ini dimakruhkan banyak tidur, berlebih-lebihan dalam makan, ya terlalu kenyang, kemudian terlalu sibuk dalam hal-hal yang tidak penting, ya seperti main game. Ini kan nggak penting, ya tidak ada faedahnya dari main game itu sendiri, malah ya menghilangkan waktu-waktu fadilah. Ya kita tidak mendapatkan keutamaan yang harusnya tadi bisa kita pakai untuk baca Quran, malah kita gunakan waktu tersebut untuk hal yang sia-sia. Tidak ada faedah yang kita dapat dari main game, kemudian scroll TikTok. Ya itu tidak ada faedahnya, ya kecuali yang dilihatnya adalah dakwah, yang dilihatnya adalah faedah ilmu, itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau yang dilihatnya itu lagu-lagu, ya, apalagi yang diharamkan, joget-joget dan lain sebagainya, ini sebisa mungkin ditinggalkan. Ya wal khaldu fi ma la ya'ni. Li anna dzalika yudhibu faidatas shaum, karena hal tersebut
dapat menghilangkan faidah puasa. Ya, faidahnya puasa apa? Ya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fungsi dari puasa itu supaya meningkatkan ketakwaan kita. Jadi kalau seandainya selesai dari bulan Ramadan tapi tidak menambah ketakwaan kita, itu perlu dipertanyakan puasa kita selama 1 bulan Ramadan penuh. Nah, karena apa? Ini tidak sesuai atau bertentangan dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Ya, padahal fungsi dari puasa itu adalah supaya kalian bertakwa, menambah ketakwaan. Apa itu ketakwaan? Imtisalul awamirillah wajtinabun nawahihi. Taat dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangannya. Masa iya habis puasa balik lagi maksiat? Habis puasa ninggalin lagi sholat. Berarti di sini puasanya perlu dipertanyakan, belum berhasil ya, dia belum lulus dari Ramadan. Ya, dia belum jadi alumni Ramadan kalau seperti itu. Nah, jadi yang dimakruhkan nomor 7 tadi kasratus syiba wan naum, itu banyak makan atau banyak tidur dan terlalu banyak melakukan hal-hal yang tidak penting. Kemudian yang dimakruhkan yang terakhir tanawulu syahawati al-mubahati minal masmumat awil mubsirat awil masmuat. Ya, jadi yang dimakruhkan yang nomor 8 yang terakhir mengkonsumsi syahwat. Ya, terlalu mengkonsumsi syahwat yang mubah. Ya, di sini maksudnya syahwat yang mubah yang seperti apa? Seperti misalnya ada yang masak makanan. Ya, ada yang masak makanan, aromanya tentu kecium ya. Nah, kemudian dia cium aroma tersebut dengan syahwat. Ya, dia hirup aroma makanan yang sedang dimasak itu dengan syahwat. Nah, ini dia hukumnya makruh. Ya, tidak sampai membatalkan puasa, tidak. Tapi dengan dia mencium dengan syahwat itu dimakruhkan. Tapi kalau hanya ciumnya hanya sekedar lewat biasa itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu menciumnya dengan syahwat. Wah, enak banget nih makanannya. Wangi rendang. Nah, itu dia dalam kondisi puasa. Terus dia bayangin. Nah, ini hukumnya makruh. Ya, seperti itu. Begitupun melihat hal-hal yang diperbolehkan, tapi dengan syahwat itu juga hukumnya makruh. Ya, mohon maaf misalnya si suami melihat anggota badan dalam istrinya. Hukumnya boleh nggak suami melihat bagian dalam istrinya? Boleh. Tapi kalau dengan syahwat di bulan Ramadan itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya dimakruhkan. Jadi mengkonsumsi syahwat yang mubah di bulan Ramadan itu termasuk yang dimakruhkan. Nah, jadi tadi kita sudah membahas terkait dengan 8 hal yang dimakruhkan bagi orang yang berpuasa. Ya, insya Allah pertemuan depan itu insya Allah pertemuan terakhir sebelum bulan Ramadan itu kita akan membahas terkait dengan pembatal-pembatal puasa. Mungkin cukup sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Ya. Gimana Pak? Kurang kedengeran. Mengunyah, bedanya mengunyah dan kurang kedengeran, afwan. Ya. Oh iya. Bedanya mengunyah dan berkumur. Bedanya kalau mengunyah itu tidak ada syariatnya. Sedangkan berkumur itu ada syariatnya. Yang dimakruhkan berkumur, ya berkumur tanpa ada syariat, itu yang dimakruhkan juga. Ya misalnya dia tidak ingin wudu, dia hanya sekedar berkumur saja. Nah, maka di sini hukumnya makruh. Nah, kalau sisa dari kumuran yang tadi dia berkumur itu bukan karena syariat, maka ketika ketelan sisanya itu batal puasanya. Ya, jadi berkumur tanpa ada perintah syar'i itu juga hukumnya makruh. Bahkan berkumur dengan adanya perintah syar'i, kalau mubalaghah, kalau berlebihan itu juga dimakruhkan hukumnya. Kita diperintahkan berkumur berapa kali? Sunnahnya setiap wudu 3 kali. Nah, karena saking hausnya mungkin dia berkumurnya 4 atau 5 kali. Maka
kumur yang keempat dan yang kelima ini hukumnya makruh. Yaitu hukumnya makruh. Nah, jadi perbedaan antara berkumur dengan mengunyah, bedanya kalau mengunyah itu tidak ada perintah dari syariat. Sedangkan berkumur itu ada perintah dari syariat yang mana disunahkan bagi orang ketika berwudu. Allahu a'lam bishawab. Ya, mengkonsumsi obat penunda haid bagi seorang perempuan supaya bisa puasa 1 bulan penuh. Bagaimana hukumnya? Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Tapi itu dikembalikan nanti kepada dunia medis. Ya, maka kita tanyakan kepada para ahli di bidang kesehatan. Apakah ketika dengan si perempuan mengkonsumsi obat ini aman bagi kesehatan dia, atau nanti ada efek samping yang justru akan membahayakan dirinya. Karena kan yang namanya haid sebagaimana kita ketahui itu kan membuang penyakit, ya. Haid itu kan darah yang fungsinya untuk membuang penyakit dalam tubuh perempuan. Makanya perempuan diperbolehkan menggunakan cincin emas, menggunakan gelang emas, menggunakan perhiasan emas. Kenapa? Karena zat-zat racun yang terserap dari emas itu dibuang nanti di waktu haidnya. Ya, darah haid itu yang membuang. Nah, makanya ketika nanti si perempuan pengen mengkonsumsi obat penunda haid supaya bisa puasa 1 bulan penuh, itu dikembalikan kepada dunia medis. Kalau dokter mengatakan ini nanti bakal berpotensi penyakit gini, itu tidak boleh, hukumnya haram. Tapi kalau dokter mengatakan oh aman selama tidak dikonsumsi terlalu sering, nah itu diperbolehkan. Jadi nanti hukum asalnya itu boleh, tapi sisanya itu dikembalikan kepada dunia medis. Ya, kalau dunia medis mengatakan ada mudorot, maka kita haramkan, karena Rasul mengatakan la dororo wala diror. Ya, tidak boleh kita melakukan mudorot baik diri kita sendiri untuk orang lain juga. Nah, tapi kalau dunia medis mengatakannya boleh dan aman, ya sudah, itu tidak menjadi masalah. Nah, jadi nanti perlu dikonsultasikan kepada dokter ahli. Ya, maka dari itu banyak beberapa permasalahan fikih itu yang sandarannya adalah dunia kesehatan. Ya, sandarannya adalah dunia medis. Jadi jangan sampai kita membeda-bedakan nih antara dokter dengan fikih, karena mereka berdua ini saling berkesinambungan. Ya, seperti itu. Ada lagi yang lain? Ada. Nggak ada pertanyaan. Cukup ya kalau tidak ada ya. Ya, tapi kalau tidak ada kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya kembalikan kepada pembawa acara.